Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, yes, kembali lagi dengan video battle complexion ya. Karena kemarin ada dari antara kalian yang request buat aku nge-review salah satu produk terbaru nih, yaitu dari Maybelline Superstay Up to 30 Hours Flex Powder Foundation-nya yang seperti ini. Dan tiba-tiba aku kayak penasaran juga kalau langsung aku battle dengan salah satu foundation lokal favorit aku, yaitu adalah dari Makeover Power Stay 24 Hours Matte Powder Foundation. Ya, kalau dari namanya beda ya. Yang ini klaimnya tuh 30 jam awetnya, sedangkan yang Makeover 24 jam. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku. Gak sabar banget buat tahu kualitasnya seperti apa. So, kalau kalian penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan sekarang aku akan ngebahas detail dari packagingnya. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, ini beda banget kelihatan. Kalau memang mereka tuh ada ciri khasnya masing-masing. Aku akan mulai dari Maybelline-nya dulu dengan packaging kotak seperti ini. Ini berbahan kayak plastik sih, jadi cukup ringan. Dan warnanya tuh kayak warna-warna soft keunguan. Jadi ini hampir mirip packaging yang kemarin foundation-nya yang liquid itu ya. Aku udah review juga, kalau kalian belum tonton bisa cek linknya aja di atas ini. Dan kalau aku lihat, ini di bagian depannya langsung glossy bening, jadi kita bisa lihat untuk shade warnanya. Dengan nama produknya Maybelline Superstay Up to 30 Hours Flex Powder Foundation. Shade yang aku pakai adalah 111. Ini namanya apa ya? Oke, ini aku cek di official store, ternyata emang nggak ada namanya ya. Pokoknya ini yang 111. Untuk tipe kulitnya tuh lebih ke neutral tapi cenderung cerah. Sebenarnya sih kemarin aku agak galau antara warna ini atau yang 119 yang memang benar-benar untuk kuning langsat. Tapi aku takutnya kadang kekuningan, dan pas aku tanya di live-nya aku direkomendasikan yang 111 ini. Dan nanti kita akan lihat kayak gimana dipakai di wajah aku. Begitu di bagian belakangnya ini ada beberapa klaim produknya. Aku akan bacakan aja ya. Yang pertama adalah up to 30 hours wear flexible full coverage. Jadi akan tahan 30 jam dengan full coverage. Dan yang kedua, resist creasing and caking up to 30 hours. Ini juga berarti nggak akan nge-crack atau creasing gitu sampai 30 jam. Terus water, heat, and transfer proof. Udah gitu, doesn't clog pores, dan juga UVE UVB protection. Dia tidak menyumbat pori, udah gitu dia juga transfer proof, dan yang pasti udah ada perlindungan dari sinar UVE dan UVB-nya. Jadi cocok kalau kalian ada aktivitas di luar ruangan ya. Walaupun di sini tidak ada SPF-nya sih kalau aku lihat. Terus untuk netanya sendiri dia ada 9 gram. Di sini harganya ya kalau aku cek itu sekitar, bentar, itu sekitar 124 ribuan, jadi 100 ribu. Kalau aku sih kayaknya dulu sekitar 109 ribuan waktu beli. So, masih di range di bawah 150 ribu ya. Udah gitu, sekarang aku akan kasih tunjuk di bagian makeover-nya. Udah pasti karena ini Makeover Power Stay, biasanya memang packagingnya gelap kayak gini. Tapi untuk yang versi baru dia rada glossy nih. Dengan nama produknya Makeover Power Stay 24 Hours Matte Powder Foundation. Kalau aku lihat di bagian belakangnya ini simple, ada nama produknya, terus nama shade-nya yang aku pakai ini W32 Warm Beige. Yes, aku pakai shade ini karena bener-bener match di tipe warna kulit aku. Bahkan ini aku udah masuk ke package ketiga ya, BTW. Kemarin tuh yang sebelumnya sebenarnya belum habis-habis banget. Tapi karena aku mau battle sama yang Maybelline biar sama-sama baru aja. Dan nanti kalian bisa lihat untuk perbandingan warnanya juga. Dan kalau dibuka di bagian dalamnya udah pasti dia ada powdernya. Di situ untuk bagian makeover udah langsung ada kaca. Tapi untuk di bagian Maybelline pas dibuka lagi barulah kaca dan puffnya. Dengan yang makeover tinggal puff ya di bawahnya. So sebenarnya ini kayak simple, tapi ya dalam penggunaannya nanti untuk yang Maybelline tuh harus buka tutup gitu. Karena kan kacanya di belakang. Sedangkan untuk yang makeover ya enak aja karena kacanya udah di depan. Kita bisa pakai dengan nyaman. Perbedaannya simple, tapi kadang kayak bolak-balik gitu, ribet ya. So, biasanya kalau pakai bedak yang model kayak gini, aku pakai kaca yang terpisah aja. Oh ya, untuk di bagian makeover tadi aku belum kasih tunjuk beberapa klaimnya ya, kalau aku lihat di packagingnya.
Dia menyebutkan formula powder ini memiliki 24 jam oil control yang mampu memberikan hasil tampilan flawless matte dan tahan lama. Jadi untuk lemnya sendiri kalau ini 24 jam dengan tampilan yang flawless matte dan juga bisa mengontrol minyak. Dan selanjutnya dia menyebutkan medium buildable coverage yang dapat meratakan warna kulit. Jadi memang sepengalaman aku dia coveragenya itu bukan yang langsung full coverage banget. Kita perlu layer lagi ya, dan menciptakan seamless soft focus complexion dan menyamarkan tampilan pori-pori dan garis halus. Berarti bisa kelihatan lebih smooth ya nanti di bagian pori-porinya. Cocok untuk kulit normal hingga berminyak. So, ini memang pas di aku. Normal to oily skin, jadi bisa sekalian mengontrol minyak yang ada di wajah. Untuk Maybelline ini walaupun dia nggak bilang oil control ya, tapi karena finishnya matte, aku rasa sih nanti kemungkinan ya bisa ada oil controlnya juga. Dan kalau aku kasih tunjuk ini detail ingredients untuk masing-masing powder foundationnya ya. Buat kalian yang selalu penasaran nih untuk komposisinya apa-apa aja. Dan walaupun untuk yang satu ini produk lokal, satunya produk luar, dua-duanya sudah ada nomor BPOM-nya. Bahkan kalau untuk yang makeover, udah pasti halal ya. So, aman buat kita pakai di wajah. Dan pastinya tanpa berbasa-basi lagi, aku akan aplikasikan untuk kedua powder foundationnya ini di wajah aku. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, seperti biasa ini aku udah skin prep terlebih dahulu ya sebelum mengaplikasikan dua powder foundationnya. Apalagi kan gak pakai base apapun biar bisa nempel. Ini kondisi wajah aku seperti biasa dengan beberapa imperfection, khususnya di dagu aku tuh ada bekas jerawat yang masih kemerahan. Dan pastinya aku akan pakai kedua bedaknya ini di wajah aku. Yang pertama Maybelline Superstay-nya di sisi kanan dan Makeover di sisi kiri wajah. Ini untuk puffnya dari Maybelline menurut aku cukup tebal dan juga empuk ya. Bentuknya kotak seperti ini. Langsung aja akan aku swipe di bedaknya. Yes, ini aku bilang ribet ya. Kalau mau ngaca harus dibuka lagi. Dan satu kali swipe, wow. Untuk coveragenya menurut aku cukup oke ya. Tapi kita akan lihat setelah diratakan seperti apa. Dan untuk warnanya, yes, kayaknya sih, ya kita lihat nanti lah ya. Karena kalau belum diratakan tuh aku belum bisa berasumsi. Nih kalau dilihat tuh untuk bagian sisi kanan wajah aku, area bawah mata sudah mulai ada coverage. Tapi di noda aku nggak tahu sih kalau aku zoom tuh masih kelihatan samar-samar. Dan sekarang aku mau ambil lagi untuk diaplikasikan di bagian dagu aku yang tadi ada jerawat masih kemerahan. Pokoknya aku tap-tap begitu ya biar dia bener-bener nempel. Dan kalau aku perhatikan ini sudah mulai meratakan warna kulit aku. Kemarin sih ini memang lebih ke neutral tone ya, shade yang 111. Jadi kayaknya tuh agak kurang kuning gitu di wajahku. Tapi ya nanti kita akan lihat detailnya seperti apa. Untuk finishnya sih kelihatannya ini matte ya, kalau kalian bisa lihat di situ. Dan sekarang aku akan lanjut di bagian dahi aku. Kebetulan ini juga lagi agak keringetan ya, semoga bisa nempel dengan bagus. Rada tricky biasanya kalau lagi agak basah gitu, tapi ini sengaja aku akan tap-tap aja bedaknya untuk melihat formulasinya kayak gimana. Kalau untuk kulit yang rada berkeringat. Sepertinya sih ini bisa bagus ya, walaupun harus beberapa kali tap-tap. Jadi harus telaten aja gitu diaplikasikannya. So ya, ini lagi berusaha aku ratakan biar hasilnya juga bagus. Oke, ini aku udah selesai di sisi kanan wajah aku ya. Kalau aku lihat sih sudah cukup merata. Dan aku bakal kasih tunjuk hasilnya seperti apa. Kelihatan nih ya, memang coveragenya bisa dibilang sesuai klaimnya. Tadi dia menyebutkan full coverage. Tapi aku akan kasih tunjuk detailnya aja sekarang dengan zoom di sekitaran hidung aku. Bisa dibilang sih memang dia cukup full, tapi di bagian noda yang gelap di pipi itu kurang cover. Jadi mungkin medium to full coverage ya. Dan di bagian pori-pori, dia sedikit menyamarkan, kayak lebih smooth aja gitu dibandingkan yang belum diaplikasikan. Karena memang finishnya matte, tuh detailnya kamu bisa langsung lihat aja ya. Secara penampakannya seperti ini. Karena memang tadi di bagian noda pipi itu kayak masih kurang, jadi aku akan tap-tap kembali sedikit di layer ya. Biar mungkin bisa lebih nutup lagi, aku nggak tahu, aku akan coba. Dan juga di area bawah mata, sama tadi di jerawat dagu aku yang agak kemerahan. Selanjutnya ini aku sedikit tap-tap atau swipe-swipe tipis ya pakai brush biar hasilnya nanti lebih natural.
Secara penampakannya ternyata bisa dilihat kalau ini memang rada keputihan di wajah aku, tapi sepertinya tidak abu-abu ya. Jadi tipe putihnya tuh lebih ke ngetone up aja, karena kalau aku bandingkan sama leher aku, untuk yang bedaknya ini tuh kurang kuning, seperti yang aku bilang tadi, karena memang tipe kulit aku warm. Mungkin aku harus di 119 ya, tapi kemarin kayaknya kuning banget, jadi aku rada ragu. Cuman untuk coverage di pipi aku, di bagian noda tetap masih samar-samar kelihatan. Itu bisa aku simpulkan kalau kalian punya noda yang lumayan gelap, ini di medium to full coverage. Walaupun di area bawah mata, terus udah jerawat kemerahan, bisa tercover. Dan sekarang aku akan masuk ke bagian makeover di sisi kiri wajah aku ya. Dari segi puffnya aku akan kasih tunjuk. Ini sama-sama tebal dan empuk. Tapi kalau aku pegang ini kayak kelihatan lebih smooth aja sih, lebih halus. Gimana ya ngejelasinnya, walaupun yang Maybelline tadi juga lumayan halus dan dipakainya juga nyaman. Dan aku swipe sekarang bedaknya seperti itu. Akan aku pakai di sisi kirinya. Di situ juga ada beberapa noda-noda. Nih, kalau untuk yang makeover itu nggak perlu diragukan untuk shade-nya W32 Warm Beige ini. Kayak waktu dipakai langsung nyatu ke kulit karena warnanya tuh warna kulit aku banget. Sedangkan pengalaman aku kalau makeover ini tuh sepertinya minim oksidasi, jadi walaupun mau aku pakai lama tuh nggak yang kelihatan kusam gitu loh. Dan ini kalau aku lihat ya di bagian jerawat aku yang masih agak kemerahan bekasnya, itu aku juga tap-tap lagi. Memang untuk sesuai klaimnya tadi dia menyebutkan medium buildable coverage, itu benar. Jadi dia tuh nggak langsung nutup tuh, kelihatan kan noda-nodanya masih ada, jadi kita bisa timpa-timpa lagi. Dan nggak tahu kenapa, mungkin karena ini lebih nyatu ya di kulit aku, hasilnya tuh memang matte, tapi matte-nya kayak masih natural gitu loh. Kayaknya pengaruh warna shade-nya juga, cuman dari segi alusnya nanti kita akan lihat ya di pori-pori aku seperti apa. Di sini aku masih berusaha untuk layer mengcover di area imperfection wajah aku, kayak di area bawah mata sampai di dagu juga. Sekarang aku akan lanjut ke bagian yang agak ada keringetnya tuh di dahi aku. Aku tap-tap juga. Aku sih merasa kalau untuk puffnya ini nyaman sih, hampir mirip dengan Maybelline, tapi kayak lebih halus gitu aja permukaannya. Dan dua-duanya tidak teardrop, so untuk area bawah mata, lipatan-lipatan hidung, kita harus benar-benar teliti ya, biar bedaknya itu nempel ke wajah. Hasilnya aku suka karena memang dia tuh kayak pakai filter, smooth banget di muka. Jadi kalau misalnya lagi nggak tes ketahanan, untuk daily acara-acara aku pakai powder foundation ini aja udah oke. Karena bener-bener natural dan nggak dempul sama sekali. Dan aku akan kasih tunjuk aja langsung hasilnya ya. Ini aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kiri wajah aku. Tuh, kalau kalian lihat perbandingannya, bener-bener kan yang W32 tuh match banget di kulit aku. Karena memang ini untuk warm undertone tapi yang tidak terlalu kuning gitu. Oke, secara penampakannya tuh kan smooth banget tapi kayak masih natural matte-nya. Dan kalau aku perhatikan di sekitaran pori-pori sama-sama menyamarkan. Tapi, yes, untuk tekstur kulit aku itu lebih kelihatan smooth yang bagian makeover sih menurut aku. Yang bagian Maybelline tuh masih rada kelihatan tipis karena memang dia tuh lebih matte sih secara penampakannya. So ya, kalau diperhatikan seperti itu nih aku lihat lagi ya di sekitaran hidung aku kayak gitu memang yang makeover smooth banget kayak pakai filter. So, itulah kenapa pakai bedak ini aja kemana-mana udah pede ya. Karena sesmooth itu kulitnya. Kayak nggak ada pori-pori. Dan ini di bagian makeover, aku lupa tadi belum aku swipe-swipe pakai brush biar agak lebih natural aja ya. Dan seperti ini untuk hasilnya ya. Di wajah aku sama-sama flawless dengan medium to full coverage ya. Memang di situ kelihatan agak beda warnanya. Untuk Maybelline sedikit lebih terang. Tapi nanti kita akan lihat apakah dia bakal oksidasi. Dan untuk before afternya aku juga bakal kasih tunjuk sama-sama meratakan warna kulit aku dengan medium to full coverage, mengcover area bawah mata. Udah gitu bekas-bekas jerawat dan kemerahan langsung nutup tuh secara penampakannya bagus di wajah aku. Bedanya itu tadi seperti yang aku bilang di sekitaran tekstur dan pori-pori, makeover sih sesuai klaimnya memang bisa menyamarkan tampilan pori dan juga garis halus. Pas banget kan kayak area bawah mata aku tuh juga udah agak ada garis halusnya.
Dan sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk kalau sudah hampir jam 11 siang aku pakai kedua bedaknya. Seperti biasa aku bakal selesaikan makeup aku dulu. Dan tara, seperti ini untuk hasil makeupnya. Kalian udah lihat sama-sama flawless ya di wajah aku. Walaupun untuk yang makeover memang menurut aku kayak lebih smooth di bagian pori-porinya. Tadi aku udah sempat bandingkan juga. Dan kalau kalian nyadar ini memang rada beda ya warnanya. Cuma nanti kita akan lihat kali-kali aja oksidasi di wajah aku. Pastinya seperti biasa ya, akan aku kasih lihat untuk tes ketahanannya. Aku ngapain aja di hari ini akan aku taruh di akhir video. So, pasti nonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian udah pernah pakai salah satunya atau bahkan dua-duanya dari powder foundation makeover ataupun Maybelline, bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Hampir kelupaan, aku tadi belum membuktikan untuk transfernya ya. Ini walaupun aku udah full makeup, aku akan tap-tap di pipi aja. Dan seperti apa kondisinya? Yes, kalau aku lihat di situ memang dua-duanya nggak transfer. Nyaris minim banget sih transfernya di tisu tuh. Nggak ada kan yang nempel. Baik yang Maybelline ataupun makeover. Walaupun tadi makeover nggak ngeklaim kayak gitu. Cuman terbukti ya, aman. Oke, aku mau update yang pertama nih, sudah jam 3.19, hampir setengah 4 ya, masih di rumah aja, berarti total pakainya 4 jaman. Kondisinya sih secara coveragenya tuh sama-sama masih oke ya, tapi di hidung aku udah terlihat glow. Ini bagian Maybelline tuh udah mulai glow di sekitaran hidung dan lipatannya. Tapi di bagian pipi masih bagus, coveragenya masih oke, tuh detailnya ya. Terus di bagian makeover sebenarnya sudah agak glow juga, tapi baru di lipatannya. Kayak di bagian hidungnya belum sih menurut aku. Dan untuk di pipinya juga coverage masih bagus, sampai di dagunya juga. So bisa dibilang untuk yang Maybelline lebih cepat kelihatan berminyak ya, tuh khususnya di sekitaran hidungnya. Walaupun ini menurut aku masih aman untuk keduanya, belum yang nge-crack juga. Dan di dahi aku baru luntur-luntur tipis ya, karena aku memang cuma di rumah aja. Terus di dagu aku juga sudah mulai glow, walaupun coveragenya masih bagus. Oke, aku bakal update-update lagi nanti. Dan kebetulan karena aku memang nggak kemana-mana, di sini udah lama ya aku nggak tes ketahanan buat olahraga. Jadi seperti biasa, aku angkat beban, udah gitu juga sebenarnya tuh ada zumba juga dan beberapa latihan yang lain. Tapi nggak aku recordin semua ya, nanti durasinya terlalu panjang. Yang pasti setelah olahraga, ini kondisi muka aku udah lumayan keringetan. Walaupun memang ini tidak seberkeringat biasanya karena olahragaku cukup ringan hari ini ya. Cuman ya udah lumayan tuh kelihatan luntur-luntur tipis gitu di dahi aku. Untuk detailnya aku bakal kasih tunjuk aja ya seperti apa di wajahku. Dan sekarang aku mau tap-tap sedikit di bagian yang keluar keringat sama minyak. Tuh dua-duanya buat lihat seperti apa hasilnya. Tadi aku udah sempet tap di tisu juga sih ya. Dan kalau aku lihat, memang keduanya minim transfer. Tapi untuk yang bagian Maybelline itu sedikit lebih transfer dibandingkan yang makeover. Tadi waktu salah-salah olahraga aku juga udah coba dan kayak gitu. Terus ini sekarang detailnya di bagian Maybelline sudah nge-crack ya. Tuh kalian bisa langsung lihat. Walaupun coverage di pipi dan dagunya masih oke, padahal aku udah keringetan juga. Di makeover, yes, masih bagus juga. Ada berminyak di hidung. Tapi kayak lebih minim ya. Walaupun mungkin di dagu aku nih udah cukup berminyak. Kita swipe dan ternyata memang ngegeser nih untuk keduanya. Cuman sepertinya masih mending makeover nggak sih? Tuh, kalian bisa langsung lihat. Coba sekarang aku di hidung ya, aku swipe sama-sama rada ngegeser. Cuman yang paling kelihatan geser banget adalah di Maybelline tuh di sisi kanannya. Makeovernya kayak apa ya, masih ada yang nempel sih menurut aku. Dan sekarang masuk di bagian dahinya, ini dahi aku sudah luntur juga karena tadi keringetan, tapi masih aman sih, nggak yang sebanyak itu lunturnya, cuma di bagian pinggir-pinggiran. Yang bener-bener memang riskan keringetan. Oke, kalau aku perhatikan nih untuk keduanya memang sudah sama-sama berminyak ya di sekitaran T-zone-nya, walaupun penampakan yang makeover menurut aku lebih oke, khususnya di sekitaran hidung tadi. Dan kalau aku lihat ini juga tidak terlalu oksidasi untuk Maybelline-nya kayak minim ya, karena masih kelihatan yang Maybelline sedikit lebih cerah
dibandingkan yang makeovernya. Jadi keduanya menurut aku minim untuk oksidasinya. Hanya sudah kelihatan berminyak aja nih di sekitaran hidung aku. Kalau dari coveragenya sih masih sama-sama oke di bagian pipi karena di area itu memang tidak terlalu berminyak ya, lebih ke normal. BTW aku tadi lupa, aku belum kasih tunjuk kalau itu udah jam 4.45 ya, jadi hampir jam 5, pemakaiannya sekitar 6 jam di rumah aja, tapi aku tes buat olahraga. Overall secara coveragenya sama-sama masih bagus, tapi sudah berminyak di T-zone. Tapi dari keduanya ini oil controlnya cukup oke di normal to oily kayak aku, cuman dari penampakannya masih bagus yang makeover power stay 24 hours powder foundation, karena secara hasilnya di muka aku kayak lebih minim ya berminyaknya. Dan memang dari segi bagian pori-pori tadi terlihat lebih smooth aja sih menurut aku dibanding Maybelline. So gimana menurut kamu setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Kamu masuk tim Maybelline atau makeover nih? Coba komen-komen di bawah. Oke, seperti ini untuk hasil tes ketahanannya ya. Semoga bisa dijadikan referensi kalau misalnya kamu masih bingung nih pilih salah satunya.